Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya sombong. Semoga melalui pembahasan ini kita akan semakin memahami dan menyadarinya. Pendengar yang budiman, salah satu hal yang dapat menjadikan amal solih rusak adalah rasa bangga pada diri sendiri dan bersikap sombong. Penyakit yang berbahaya ini dapat merembes, merasuki jiwa-jiwa manusia dan menodai serta menghancurkan amal-amal solih. Bahkan dampak bahaya lainnya adalah bisa masuk pada wilayah syirik khafi atau samar. Berbahayanya penyakit sombong ini karena punya kemampuan menyelinap masuk dan merusak ke dalam jiwa setiap manusia, bahkan dari kalangan ulama, ahli ibadah, da'i, mujahid, khotib, penulis, dan orang yang mempunyai kemampuan talenta atau bakat dan kesuksesan. Pendengar yang budiman, sombong bisa menghancurkan amal solih. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 264, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ri'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jika Anda bertanya, kenapa sikap bangga ini dapat menghancurkan amal solih? Jawabannya, karena Allah tidak menerima suatu amal solih kecuali jika dilakukan hanya karena mencari ridhonya dan memohon pertolongan kepadanya dalam mengerjakannya. Sedangkan seorang yang sombong lebih suka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri dibandingkan memohon pertolongan kepada Allah. Ibnu Taimiyah berkata, seorang yang bangga terhadap dirinya sendiri tidak bisa merealisasikan firman Allah, Iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sebagaimana seorang yang riya atau pamer tidak bisa merealisasikan firman Allah, Iyyaka na'budu. Artinya, hanya kepadamu kami beribadah. Ibnu Mubarak pernah ditanya, dosa apakah yang tidak diampuni? Ia menjawab, sombong. Pendengar yang budiman, apa pengertian sombong dan apa hukum sombong? Definisi sombong sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, sombong adalah keadaan seseorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, memandang dirinya lebih besar daripada orang lain. Kesombongan yang paling parah adalah sombong kepada Robnya dengan menolak kebenaran dan angkuh untuk tunduk kepadanya, baik berupa ketaatan ataupun mengesakannya. Hukum sombong adalah haram dan termasuk dosa besar. Menurut penulis, Allah Ta'ala telah memberikan larangan tegas dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kemuliaan adalah pakaianku, sedang sombong adalah selendangku.
barang siapa yang melepaskan keduanya dariku, maka aku akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, celaan bagi orang sombong. Pertama, orang yang sombong adalah orang melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian rendah hati hingga tidak ada seorang pun yang bangga atas yang lain dan berbuat aniaya atas yang lain. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menjadi penghuni neraka. Orang yang sombong akan diazab Allah dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Mu'min ayat 76, udkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahanam, sedang kalian kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Ketiga, orang sombong tidak bisa menerima kebenaran. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 146 yang artinya, orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka telah mendustakan agama kami dan mereka telah melalaikan bukti-bukti kekuasaan kami. Yaitu Allah akan menghalangi mereka memahami hujah-hujah dan dalil-dalil yang menunjukkan keagunganku, syariatku, dan hukum-hukumku pada hati orang-orang yang sombong untuk taat kepadaku dan sombong kepada manusia tanpa alasan yang benar. Sebagaimana mereka sombong tanpa alasan yang benar, maka Allah akan hinakan mereka dengan kebodohan. Rasulullah SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Keempat, hatinya terkunci. Orang yang sombong terhadap dirinya sendiri atau menolak kebenaran dan merendahkan manusia, Allah akan kunci mati hatinya dari menerima kebenaran. Di dalam Al-Quran surat Mu'min ayat 35 Allah berfirman, demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Imam Asy-Syaukani mengatakan, Allah akan mengunci mati hati orang yang sombong lagi berbuat semena-mena. Kelima, dijauhi orang lain. Setiap manusia tidak menyukai orang yang memandang rendah orang lain sedang memandang dirinya tinggi. Manusia juga tidak senang terhadap orang yang sering menyombongkan dirinya dan membanggakan kesuksesannya. Oleh karena itu, terkadang kita melihat orang yang menyombongkan dirinya karena kepintarannya, tetapi sedikit sekali orang yang berteman dan bersahabat dengannya. Oleh karena itu, terkadang kita melihat orang yang menyombongkan dirinya karena kepintarannya, tetapi sedikit sekali ada orang yang berteman dan bersahabat dengannya. Mustafa As-Sibai berkata, setengah kecerdasan yang dibarengi dengan sikap rendah hati, itu lebih disukai oleh orang-orang dan lebih bermanfaat bagi umat dibandingkan kecerdasan yang sempurna yang dibarengi keangkuhan. Wallahu a'lam, wallahul musta'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.